Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya kedatangan tamu, tetapi bukan anggota jemaat maupun simpatisan GKI Peterongan. Tetapi hari ini saya kedatangan tamu seekor burung merpati. Jadi ketika saya pada pagi hari membuka pintu kamar saya dikejutkan dengan datangnya burung merpati yang terbang masuk ke kamar saya. Dan sontak saya menangkap burung tersebut dan saya mulai berpikir, mau saya apakan merpati ini? Apakah saya mau memasaknya atau saya pelihara? Kalau saya masak, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan karena saya tidak bisa memasak burung merpati. Tetapi ketika saya memutuskan untuk memelihara burung merpati, saya juga tidak memiliki pengalaman dalam hal memelihara burung merpati. Akhirnya singkat cerita saya memasukkan burung merpati itu ke dalam sangkar yang saya pinjam dari seorang koster. Dan akhirnya saya mulai browsing bagaimana cara memelihara burung merpati. Saya mendapat banyak informasi mengenai bagaimana cara memberi makan, apa makanan yang harus disajikan, bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara melatihnya, dan lain sebagainya. Saya menduga dan saya mulai berpikir, peristiwa tadi pagi itu ingin mengajak saya untuk mencari tahu hal-hal yang belum saya ketahui, yang selama ini mungkin saya tidak sadari, yaitu bagaimana cara memelihara burung merpati. Peristiwa tadi membuat saya menyadari bahwa ada banyak hal yang belum saya pelajari, yang belum saya ketahui, dan saya berusaha agar saya dapat mengetahuinya. Mungkin peristiwa tadi ingin mengajak saya untuk kembali belajar terus hal-hal yang mungkin saya belum ketahui selama ini. Nah, umat yang terkasih, mungkin ada banyak peristiwa yang membuat kita senang maupun mungkin kita kurang senang. Mungkin ada banyak peristiwa yang membuat kita terkejut, yang mungkin peristiwa itu dapat membuat hati kita bersuka cita, tetapi membuat hati kita juga terkadang kurang sukacita. Dan mungkin di dalam kita menjalani masa-masa seperti itu, kita mungkin tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tidak tahu apa rancangan di balik peristiwa itu. Kita tidak tahu apa maksud Tuhan di balik berkat yang sudah Ia berikan. Nah, seperti pada penulis lagu tadi menggambarkan bagaimana ia terkagum-kagum oleh bintang-bintang yang diciptakan oleh Tuhan, tetapi ia tidak tahu apa maksud Tuhan menciptakan bintang-bintang itu. Tetapi yang ia percayai bahwa di balik bintang-bintang tersebut ada rencana Tuhan yang indah. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada banyak peristiwa yang mungkin kita hadapi selama hidup kita, tetapi percayalah bahwa setiap peristiwa yang menyenangkan maupun kurang menyenangkan itu dipakai Tuhan untuk maksud yang baik. Kita perlu mendeteksi, kita perlu melacak apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan maksudkan di balik peristiwa yang sedang kita alami pada saat ini. Kita bisa melacaknya sendiri, kita bisa melacaknya dengan doa, dengan membaca firman Tuhan. Kita juga bisa melacaknya dengan bertanya kepada orang-orang yang kita percayai. Bahkan kita dapat menjadi sahabat yang membantu sahabat kita yang sedang juga melacak di dalam peristiwa yang sedang ia hadapi. Maka dari itu segala peristiwa yang mungkin sedang terjadi, Tuhan memiliki rancangan yang baik bagi kita. Tetaplah kita berjuang, tetaplah kita berusaha semaksimal mungkin di dalam setiap peristiwa kehidupan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Dan marilah kita mencoba melacak apa maksud Tuhan di dalam peristiwa tersebut. Dan jangan lupa menjadi sahabat yang juga membantu sahabat kita yang juga sedang melacak.
maksud Tuhan di dalam peristiwa yang sedang ia hadapi. Selamat menjadi sahabat, selamat melacak kasih Tuhan melalui setiap perjalanan hidup kita.